perkenalkan, kami mahasiswa program studi teknologi pangan dari Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Peter Arusius Ginting dengan NIM 220305059. Saya Alma Raisa Rian Anggana dengan NIM 220305066. Saya Christina Amelia Boriska Sianturi dengan NIM 220305054. Saya Nazwa Giarmadila dengan NIM 220305083. Saya Brian Sandrian dengan NIM 220305071. Selamat menyaksikan! Proses pengolahan kelapa sawit di PT PN 4 Regional 2 Unit Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Adolina dimulai dari Stasiun penerimaan pertama adalah stasiun penerimaan TBS. Stasiun penerimaan TBS meliputi proses penimbangan, pemeriksaan mutu atau sortasi, dan proses loading TBS ke dalam lori. Stasiun timbangan merupakan stasiun yang pertama kali harus dilakukan saat buah masuk ke dalam pabrik. Stasiun ini digunakan untuk menimbang berat tandan buah segar yang masuk ke dalam pabrik, di mana timbangan ini haruslah akurat karena dapat menentukan hasil dari produksi CPO yang akan didistribusikan, dan juga kernel maupun tandan kosong yang akan dikirim keluar pabrik akan melewati stasiun timbangan ini terlebih dahulu. Penimbangan yang digunakan PT PN 4 Unit Kebun dan PKS Adolina sudah menggunakan timbangan digital, di mana timbangan ini memiliki akurasi yang cukup tinggi karena menggunakan sensor elektronik yang sangat sensitif dalam mengukur berat dengan presisi yang cukup tinggi. Jembatan timbang ini sudah terhitung secara digital yang disebut sebagai hybrid system. Hybrid system merupakan hasil penimbangan yang dapat secara langsung terhubung dengan server kantor pusat PT PN 4, di mana yang muncul di layar komputer operator timbangan akan terhubung secara langsung dengan kantor pusat, sehingga akan memudahkan pencatatan total tandan buah segar atau TBS yang masuk. Selanjutnya, tempat yang akan dituju setelah stasiun timbangan adalah loading ramp. Tempat ini merupakan tempat penerimaan, sortasi, dan juga penampungan sementara tandan buah segar atau TBS sebelum memasuki lori buah yang akan diolah lebih lanjut. Tujuan dilakukannya sortasi ialah untuk mengetahui jumlah dari tandan buah segar yang masih mentah, matang, gagang panjang, hingga tandan buah yang sudah busuk, di mana buah yang busuk ini akan mempengaruhi hasil dari CPO nanti. Fungsi di stasiun penerimaan TBS adalah tempat melakukan sortasi untuk cross-check kebenaran pelaksanaan sistem panen dan merontokkan atau menurunkan sampah atau pasir yang terikut tandan melalui kisi-kisi kompartemen. Critical issue pada stasiun penerimaan TBS adalah proses sortasi TBS untuk memastikan TBS yang masuk sudah sesuai dengan mutu kriteria matang panen, sistem FIFO atau first in first out pada proses di loading ramp untuk menghindari degradasi mutu TBS yang dapat meningkatkan asam lemak bebas minyak sawit dan potensi losis berundulan tergilas truk dan loader. Adapun kriteria tandan buah segar atau TBS sortasi pada PKS Adolina dapat dilihat berdasarkan fraksi 00, fraksi matang, tandan kosong, dan tangkai. Tandan buah segar yang sudah lolos sortir selanjutnya akan dimasukkan dengan cara dijatuhkan ke dalam lori rebusan. Pengisian TBS ke dalam lori biasanya membutuhkan waktu selama 3-4 menit. Plat besi yang memiliki beberapa lubang di sekitarnya berfungsi sebagai saluran keluarnya air serta sebagai lubang penetrasi uap ke dalam buah sehingga buah dapat terebus secara merata, di mana plat besi ini digunakan sebagai wadah dalam proses rebusan yang disebut sebagai lori. Dalam satu buah lori dapat mengangkut sebanyak 2,5 ton tandan buah segar. Pada proses menjatuhkan buah ke dalam lori membutuhkan alat yang dinamakan egreg, di mana alat ini berguna untuk menarik buah sehingga dapat masuk ke dalam lori. Stasiun kedua adalah stasiun rebusan. Stasiun ini meliputi proses loading, yaitu pemasukan TBS ke dalam rebusan, kemudian perebusan atau merebus TBS, dan proses unloading atau pengeluaran TBS dari rebusan. Fungsi di stasiun rebusan adalah
menghentikan peningkatan asam lemak bebas atau ALB karena pemanasan saat perebusan dapat mematikan aktivitas enzim-enzim yang dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas. Memudahkan brondolan terlepas dari tandan pada waktu proses penebahan, mengurangi kadar air pada biji sehingga memudahkan inti lekang dari kacang atau kekelopakan, serta melunakkan daging buah yang memudahkan proses pelumatan di digester. Perebusan merupakan awal proses pengolahan buah yang hasilnya sangat menentukan terhadap keberhasilan proses pengutipan atau kehilangan losis minyak atau inti pada proses selanjutnya. Proses perebusan memiliki tahapan-tahapan proses yaitu deaerasi atau proses awal pembuangan udara. Sistem perebusan yang digunakan pada PKS Adolina menggunakan sistem perebusan 3 puncak atau triple peak, di mana selama proses perebusan mengalami 3 kali kenaikan puncak yang diakibatkan oleh masuknya uap. Puncak pertama dengan tekanan 2,3 km per cm persegi, puncak kedua dengan tekanan 2,5 kg per cm persegi, dan puncak ketiga dengan tekanan 3,0 kg per cm persegi. Setelah stasiun rebusan adalah stasiun penebah. Stasiun ini bertujuan untuk memisahkan brondolan dari tandan dengan cara memutar dan membanting di dalam trommel thresher. Proses pada stasiun penebahan meliputi proses penghantaran TBS ke autofeeder melalui alat pengangkat atau hosting crane, proses pemipilan brondolan dari janjangan melalui mesin bantingan atau thresher, dan proses penghantaran TBS ke digester melalui conveyor dan fruit elevator, serta membawa tandan kosong menggunakan empty bunch conveyor ke hopper tangkos. Jumlah hosting crane yang dimiliki oleh PKS Adolina adalah sebanyak 2 unit dengan kapasitas angkut sebanyak 5 ton yang dioperasikan secara bergantian, karena jika salah satu dari hosting crane memiliki kendala, maka unit satunya lagi dapat digunakan dan dikendalikan langsung oleh operator. Selama waktu yang diperlukan oleh hosting crane untuk mengangkut satu buah lori adalah kurang lebih 5 menit. Sedangkan jumlah thresher atau pembanting yang dimiliki oleh PKS Adolina adalah sebanyak 3 unit dengan menggunakan sistem double threshing dalam melepaskan brondolan dari tandan buah. Pada alat ini terdapat pisau cakar yang dapat digunakan dalam membantu mengkoyakkan tandan sehingga brondolan dalam yang sangat sulit diambil dapat ikut terjatuh atau membrondol. Stasiun selanjutnya ialah stasiun press atau pengempaan. Stasiun ini meliputi proses pelumatan brondolan sehingga daging buah terlepas dari biji di dalam digester, dan proses pengepresan di mesin press untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dan serat-serat dari daging buah. Selanjutnya, crude oil menuju sand trap melalui oil gutter atau talang minyak mentah yang berfungsi untuk memisahkan pasir dari minyak kasar atau crude oil. Kemudian, stasiun minyakan bertujuan untuk proses menghasilkan minyak dengan kualitas minyak murni sesuai dengan norma. Mesin digester akan beroperasi dengan melumatkan brondolan ketika 75% bagiannya sudah terisi oleh brondolan yang dihantarkan oleh distribusi konveyor. Brondolan ini akan diputar selama 15 menit dengan pisau-pisau pengaduk sehingga dapat mengakibatkan daging buah dapat terlepas dari bijinya. Untuk dapat memperlancar proses pemisahan selama pelumatan berlangsung, air dilusi ditambahkan ke dalam digester sebanyak 15 hingga 20%. Ketika pelumatan telah selesai, hasil lumatan dapat masuk ke mesin press melalui line press yang telah dibuka. Proses pada stasiun klarifikasi meliputi proses pemurnian minyak hasil dari keluaran mesin press,
berupa minyak kasar yang dialirkan ke dalam sentrep. Kemudian akan dialirkan melalui fibroseparator atau alat penangkap serat halus berupa ayakan getar dengan ukuran 30 hingga 40 mesh. Minyak hasil dari fibroseparator akan dimasukkan ke dalam crude oil tank atau bak RO. Selanjutnya, minyak akan dialirkan ke dalam vertical clarifier tank atau VCT, tempat pemisahan minyak, sludge, dan nose atau non-oil solid dengan cara gravitasi, di mana minyak dengan fraksi ringan akan berada pada layer di atas air dan nose dengan fraksi yang lebih berat. Pendistribusian CPO yang digunakan pada PKS Adolina adalah dengan menggunakan kereta api. Selanjutnya terdapat pabrik biji. Bagian ini berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti atau kernel dalam biji atau nut untuk menghasilkan inti sawit dengan mutu kadar air dan kadar kotoran sesuai spesifikasi. Proses pada stasiun pabrik biji meliputi proses pemecahan gumpalan padatan ampas pres sepanjang cake breaker conveyor, pemisahan nut dengan fiber pada vertical air separating column atau DP recapper, di mana nut akan masuk ke nut polishing drum, sedangkan fiber akan keluar dari ducting ke fiber cyclone, dan nut akan masuk ke nut silo. Nut dipecah dengan menggunakan ripple mill dan efisiensi pemecahan nut minimal 95%. Pemisahan crack mixture atau kernel dan cangkang dilakukan dengan menggunakan dua sistem secara bertahap. Yang pertama, sistem kering menggunakan LTDS atau Light Tenera Dry Separation dengan dua tingkat yang dipasang secara seri. Yang kedua adalah sistem basah atau wet system dengan menggunakan hydrocyclone. Pengeringan kernel pada kernel silo dengan waktu tinggal 15 jam dan temperatur bertingkat yaitu 70 derajat, 60 derajat, dan 50 derajat Celcius dengan bantuan udara kering dan panas. Kemudian terdapat stasiun demineralisasi air. Tujuan water treatment adalah untuk mengolah air dari sumber air sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan di pabrik perumahan atau domestik, serta mengolah air sehingga didapatkan air yang memenuhi persyaratan untuk air umpan boiler. Proses pada stasiun water treatment meliputi proses external treatment atau penjernihan air baku dan internal treatment atau pemurnian air umpan boiler. Kettle uap atau boiler adalah bejana bertekanan penghasil uap dalam suatu pabrik kelapa sawit yang diibaratkan sebagai jantung pabrik. Tujuan dari stasiun kettle uap berguna untuk menghimpun sumber energi yang berasal dari tekanan uap dalam menunjang keberhasilan proses pengolahan. Menghasilkan air menjadi energi potensial dengan bantuan panas dari hasil pembakaran bahan bakar cangkang dan fiber di dapur boiler. Stasiun berikutnya adalah stasiun kamar mesin. Proses pada stasiun pembangkit tenaga meliputi proses memproduksi power dari tenaga uap menjadi tenaga listrik untuk kebutuhan proses pengolahan oleh mesin turbin uap. Proses pada stasiun pembangkit tenaga meliputi proses memproduksi power dari tenaga uap menjadi tenaga listrik untuk kebutuhan proses pengolahan oleh mesin turbin uap. Tujuan di stasiun kamar mesin adalah mengubah energi potensial uap ke dalam energi kinetik. Kemudian, energi kinetik diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alternator, serta mendistribusikan energi listrik ke semua instalasi yang membutuhkannya. Tahap terakhir adalah pengolahan limbah cair kelapa sawit.
Limbah cair kelapa sawit PKS Adolina tidak langsung dibuang, melainkan disalurkan ke selokan pabrik menuju bak penampung sludge atau fat feed yang berfungsi sebagai tempat untuk mengutip dan mengumpulkan sisa-sisa minyak yang masih terkandung pada sludge dengan prinsip pengendapan dan penambahan panas dengan kisaran suhu sebesar 70 hingga 80 derajat Celcius. Cairan sludge yang berhasil diendapkan akan dialirkan menuju dewelling pond yang kemudian nantinya akan dilakukan proses pengutipan kembali untuk mengoptimalkan proses pengambilan sisa-sisa minyak yang terambil pada fat feed. Kemudian akan disalurkan ke dewelling pond yang merupakan bak penampung sisa minyak dan juga lumpur yang berasal dari bak fat feed. Setelah dilakukan penyaringan, maka limbah cair akan dialirkan menggunakan selokan khusus limbah cair ke kolam limbah yang berada di luar PKS Adolina. Saluran ini akan menyalurkan limbah cair tersebut sampai ke kolam limbah yang merupakan tujuan terakhir pengolahan limbah sebelum diuraikan.